Untuk membuat dipping sauce-nya, saya memulai daun bawang dan cabai, saya blender. Terus saya tambahkan jahe, saya bronoa. Terus saya tambahkan beberapa rempah lainnya. Saya kasih fish sauce, oyster sauce, palm sugar, garam, fish sauce. Lalu saya kasih olive oil, jadi supaya lebih pecah di mulut. Oyster Rockefeller mungkin buat yang kayak Pacific Oysters yang benar-benar briny aja. Ini definitely needs acidity sama yang segar-segar karena fatty banget gitu. Masuk sekali langsung bengkak segini because banyak bakteri dan lain sebagainya kalau tidak bersih. So you gotta be careful ya. Yes, Chef. Thank you, Chef. Dengan waktu 45 menit, kontestan harus membuat hidangan terbaiknya. Kali ini aku mau bikin freshly shucked oyster with cauliflower puree, balsamic glazed tomato, and parsnip chips. Masuk pantry tuh awalnya sempat bingung. Ini udah butuh banget mau bikin pizza aja. Di pantry sempat bingung sedikit sih, karena ini mau dibawa ke arah mana ya? Lime, ada apa? Onion. Dengan artichok ini aku kayak mau bikin gulai seafood artichok. Tak pikir dikasih waktu 60 menit loh. Ternyata mek 45 menit. Wah, aku harus cepet-cepet iki prepare. Aku ambil nanas iki bingung loh. Masa ya masuk iki? Dek gulaiku tak kasih nanas. As always, cauliflower puree itu harus diutamain di sini karena bakal jadi base. Jadi aku masak cauliflower puree-nya itu dengan leek, bawang putih, bay leaf, seasoning, milk, dan juga chicken stock. Untuk membuat dipping sauce-nya, saya memulai daun bawang dan cabai, saya blender. Terus saya tambahkan jahe, saya bronoa. Terus saya tambahkan beberapa rempah lainnya. Saya kasih fish sauce, oyster sauce, palm sugar, garam, fish sauce. Lalu saya kasih olive oil, jadi supaya lebih pecah di mulut. Saya pengennya dapat artichok, tapi dikasihnya namcim, tapi dikasihnya oyster ya oke lah, masih bisa lah. Artichoke, gimana nih Chef Juna? Waduh. Itu favorit saya sebenarnya, tapi saya cuma suka yang fresh. Jadi kalau udah di preserve itu udah berubah banget rasanya. Ya ada asamnya ya, setidaknya itu dari preserving dan teksturnya liquid. juga berubah. Nah kalau misalnya di jar ini udah di preserve, pengolahannya seperti apa? Simply saute. Saute? Ya, menjadi sebuah kondimen dari hidangan yang lebih besar lagi atau gimana. Bisa, kita mau jadikan dia komponen puree dan lain sebagainya juga bisa. Diapain aja bisa sebenarnya. Diapain aja It's bisa. quite versatile. Ya, you wanna make a soup dengan adjustment. Yes. You know, you can. Ya. Oyster? Oyster. Oyster nggak diapa-apain udah enak sebenarnya. Tergantung dari mana? Tergantung dari mana. Tapi yang mereka dapatkan ini Japanese oyster. Kualitas baik, dia very creamy ya. Bagaimana mereka bisa mengolahnya dengan baik. Mengolah atau at least mempadukannya dengan something yang balance. Kalau misalnya ini oyster, kalau misalnya tipe seperti ini yang bagus sekali kualitasnya. Super cold, fresh, or warm. Or Itu warm. aja. Warm Jangan you, cook. Yeah, cook you can do oyster Rockefeller. Yes. Masih bisa, tapi for this oyster sayang. it's terlalu creamy ya. Oyster Rockefeller mungkin buat yang kayak Pacific Oysters yang benar-benar briny aja. Ini definitely needs acidity sama yang segar-segar karena fatty banget gitu. Sama Ebi, sangat simple, fresh, warm, crudo. Crudo, carpaccio. Dari kulit, dari kepala bisa diolah, sangat manis. Taste of the ocean, delicious. Kunyit dibakar itu agar mengeluarkan aroma-aroma yang pekat. Hal yang pertama aku lakuin, aku langsung eksekusi buru-buru bikin adonan pizzanya. Semoga nanti hasilnya tuh benar-benar bagus, kalis, dan lembut. Bahan-bahan buat adonan pizza udah di mixer, udah siap.
Daripada nungguin lama, yaudah deh, buru-buru aku juga langsung bikin saus ya. Karena sausnya juga harus dingin keadaannya. Udah melas-melas dipanggil challenge pertama, taunya kagak dipanggil. Aduh, nyeseknya. Aku langsung panasin minyak untuk nanti goreng kepalanya. Jadi kepalanya bakal aku goreng untuk tambah tekstur. Ini nggak akan dimasak udang ini, jadi nanti bakal di kayak ceviche gitu. Jadi akan kemasak dari acid, terus kepalanya bakal digoreng buat ada tekstur. Bawang putih, bawang merah, dan cabai-cabean yang biasa di pinggir jalan itu ditumis sampai matang, baru di blender halus, terus ditumis lagi pakai serai, daun jeruk, dan laos. Dari tiga bahannya aku nggak tahu sama sekali, Bu. Tapi aku berusaha biar nggak ngecewakan di Top Cafe ini. Hummus ya, sangat disayangkan banget. Cuman ya udah, namanya life must go on. Dan di challenge kedua ini aku nggak boleh lengah. Intinya terus mengusahakan yang terbaik dan ya semoga aku terhindar dari pressure. Untuk amaebinya sendiri, aku langsung taruh di bowl berisikan es batu untuk keep it cold karena aku bakal serve dia raw. Very gentle, underwater kayak gini. Lihat nih, look. Karena kulitnya very soft juga kan. Ngelihat Chef Arnold kupas satu udang aja tuh agak lumayan sulit. Gimana aku yang harus ngupas semua ini ya? Aduh, semoga waktunya bisa cukup. So it's better to do under the water, running water juga. Or air dingin seperti ini, supaya nggak, dagingnya ini kan soft. Supaya nggak hancur sekali. Akhirnya aku coba kupas udangnya satu. Dan aku cobain dengan soy sauce. Dan itu rasanya enak banget, gurih, ada manisnya loh. Oysternya kok digituin, Mario? Kenapa kok digeletakin seperti ini? Halo chef, sorry ini belum tak syak, habis tak syak bangun tak gini. Cauliflower puree lagi. Iya, tapi dengan stylenya Chef Juna bilang harus disote dulu, ini saya sote sama saya tambahin leek. Terus nanti ada balsamic di atas. Untuk rasanya biar lebih fresh lagi, saya tambahkan lemon zest sama lemon. Jadi ketika dimakan tuh asamnya tuh fresh dan ada rasa pedas dan rasa amis dari oyster dan saus. Dan rasanya pasti akan pecah di mulut. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit, oke? Yes, chef. Judges box. Di menit 30, balsamicnya aku cobain, ternyata acidity-nya masih oke. Jadi ya udah, konsistensinya juga masih oke. Waktu tinggal 30 menit, aku masih kupas udangnya satu-satu. Disamperin sama Chef Juna. Kupas tapi tambah gemeter. Gimana, Gio? Chef. Kenapa milih sama ini? Penasaran sih, Chef. Karena sering lihat di sosial media. Oke. Cuman nggak pernah makan dan kayaknya emang antara amaebi atau oyster dua-duanya minim pengolahan, jadi ya mau coba yang amaebi. Sebenarnya ini jujur aja saya bilang ya, ini kamu sedikit kurang beruntung gitu. Kamu milih ini amaebinya kecil. Jadi diolahnya mesti hati-hati nih. Oke. Ya, kalau zaman saya dulu pertama kali tahun 97 main sushi sashimi, dia besar-besar, segini-segini. Oh alah, ternyata ini lebih besar ya. Mungkin tuh lebih enak kali ya. Ini emang kecil banget sih, kayak cuman sekelingking. Dan dia untuk nigiri itu sepasang kan 2 pieces, satu order $7.99 ya, untuk 2 pieces. Dan itu memang makan mentah karena nigiri, nanti kepalanya digoreng kering. Oke. Ya, atau ada juga yang di sup. Ya, nggak apa-apa Chef. Walaupun ukuran udangnya kecil, semoga aku bisa ngolahnya dengan baik dan rasanya juga enak. Oke. So, untuk ukuran seperti ini, kira-kira kamu akan buat apa? Konsepnya kayak Japanese ceviche gitu, Chef. Oke.
Terus nanti ada tekstur dari kepalanya, sama mau goreng kulit pangsit buat nanti kayak makannya kayak di scoop gitu. Oke. So it's a ceviche style. Ya, benar-benar. Ceviche style. Alright. Thank you, Chef. Waktu tinggal 30 menit lagi. Gila ya. Nggak berasa cepet banget waktunya. Yaudah, 2 pizza udah jadi, waktunya resting, dan ya sambil nunggu resting, aku langsung potong-potong kondimennya. Aku pakai mandolin untuk bikin parsnip chips karena aku butuh thickness yang very thin untuk parsnipnya digoreng. Halo, Chef. Oke. Kalau datengin Chef Juna, auranya tuh beda banget. Oyster. Yes. Kira-kira buat apa? Aku bakal simply put the oyster on top aja, Chef. Aku nggak mau over manipulate the oyster. Terus aku untuk accompany the oyster aku pakai cauliflower puree lagi. Tapi this one kata Chef Juna bilang harus di-saute dulu. Ini aku saute dulu pakai butter. Sama ada tambahan leeks juga. Terus nanti di atasnya ada parsnip chips sama balsamic reduction yang di toast, itu dikasih di atas. Chef Juna kalau datang ke bench aku tuh emang jarang-jarang. Okay, you know how to shuck an oyster? Yes, Chef. You know? Yes. Of course I know how to shuck oyster, Chef, karena I've been doing it many times. You've been? Yeah. Okay. Very French. Sorry. It's not easy, right? Yeah. Dan perlu hati-hati sama tangan juga. Yeah. Absolutely, Chef. It's not easy and it's absolutely dangerous karena kita main pisau. So, kalau kita nggak hati-hati, ya the blade itu bisa melukai kita. Saya dulu kerjanya tukang shuck oyster in a seafood room. Oh, oke. Partner saya yang sama-sama shuck oyster, dia ketusuk sekali, langsung bengkak segini. Because banyak bakteri dan lain sebagainya kalau tidak bersih. So you gotta be careful ya. Yes, Chef. Thank you, Chef. Iya, kamu mesti peel satu-satu, kamu mesti potong, terus sambil potong dikasih lemon supaya dia nggak berubah warna. Sambil dibersihin, jadi dia kayak mangkok gini, terus ada ininya. Kayak bunga teratai gitu betul. Ya. Di waktu 30 menit langsung tak cobain artichok iki. Rasane asem loh. Oily banget. Wah, iki nek saute sacet-sacet beres kok. Untuk oyster sih nggak perlu diolah sebenarnya sih ya. Cuma tinggal di sausnya aja. Soalnya kalau misalnya diolah sih sayang banget kalau misalnya oyster udah bagus terus diolah. Sangat disayangkan aja sih kalau menurut sih. Ternyata ngupas udangnya satu-satu itu lumayan makan waktu. Dan waktunya cuma 45 menit. Semoga aku bisa kelar. Jadi di sini bakal ada udangnya sendiri, nanti di marinate sama ada soy sauce sama ada lime. Terus nanti kondimen lain itu ada kulit pangsit yang digoreng dan juga ada kepala udangnya ini juga yang digoreng. Hari ini aku mau bikin pizza quattro stagioni. Jadi bahan-bahannya ada. Ya kita harus meng-highlight si artichoknya. Terus aku tambahin ada beberapa sayuran lagi, ada black olive, green olive, terus ada paprika sama onion. Progres masaknya ini aku lagi udah selesai goreng parsnip chipsnya. Ini cauliflower puree-nya baru mau aku matengin. Cauliflower puree, it's okay udah matang. Cauliflower puree-nya udah mateng, aku blender sampai halus banget, lalu aku pass it through a fine sieve. 2 pizza udah aku rolling, udah aku kasih saus, udah aku kasih topping-toppingnya juga. Yaudah deh, karena pizza itu kalau nggak pakai keju kayak kurang gitu loh. Aku langsung paratin keju mozzarella-nya nih terakhir. Dan aku langsung panggang di suhu 250 derajat. Sisa waktu kalian tinggal 15 menit. Waktu tinggal 15 menit, Chef Renata datang. Wah, semoga aku bisa dikasih masukan. Bikin apa ini, Syaril? Gulai seafood, Chef.
Gulai seafood. Tapi nanti ini tak sauté bentar sama saus gulainya. Oh, jadi artichoke sama scallop ya? Iya, nanti ada. Jadi dia apa nih, appetizer? Lebih ke appetizer berarti ya? Iya, Chef. Dengan mangkok kamu seperti itu kan berarti lebih ke appetizer. Iya. Jadi scallop, artichoke sama gulai. Gulai. Terus ini apa ini? Ini kayak acar Chef nanti. Acarnya jadi lebih Iya. segar gitu ya? Iya, Chef. Oke. It can work. Makasih Chef. Wah, padahal ngawur loh Saril. Angger masukin kondimen loh. Dan ternyata dipuji. Cakep loh, masuk loh. Nih, 15 menit terakhir aku langsung oven si pizzanya. Ya walaupun aku tahu oven pizza itu nggak perlu waktu lama, intinya suhunya itu harus benar-benar tinggi. Kenapa, Mi? Chef Renata datang ke bench aku dan dia nanya bikin apa, ya aku jawab quarto formaggi. Hari ini aku bikin quarto formaggi pizza, Chef. Jadi ada formaggi, apa aja itu katronya? ada artichoke, terus ada paprika, terus green olive, sama Kejunya olive. apa aja? Kejunya pakai nanti ada mozzarella sama parmesan. Lah, katanya katro formaggi. Oh, ternyata salah, Chef. Stagioni, salah. Bukan formaggi. Maaf ya, Chef. Kalau, stagioni. Salah. Katro Quattro formaggi stagioni. kan 4 keju. Gitu. Itu stagioni, salah. Quattro stagioni, aku lupa. Oke, jadi artichoke sebagai topping pizza. Ya, 45 menit kamu bikin pizza? ya. Really? Yes. Ya iyalah, Chef. 45 menit bikin pizza. Harus bikin apa lagi ya tuh? Oh, it looks nice. Semoga nanti... Berarti dia lebih ke thin crust lah ya? Ya, thin crust, betul. Well, anyways, kamu bisa dapetin broil ya, bisa pakai yang atas. You can even put the tray on top of your stove kalau mau dia lebih panas lagi nanti. Oh, oke. Sip, sip. 15 menit terakhir aku mulai goreng kepala ebinya. Aku coba goreng dulu satu dan aku rasain. Dan enak banget juga kepalanya ternyata. Chef. Kenapa, Gio? Kayak semacam ceviche gitu, Chef. Saya mulai mengeluarkan oysternya, itu cukup tricky juga, karena kalau salah tangannya bisa kena pisau. Karena di penutup cangkangnya, ototnya bagian atas harus dibersihkan total. Ketika dibuka harus dibersihkan lagi, dibalik. Kita mesti membersihkan sisa-sisa cangkangnya supaya tidak ada cangkang yang nempel di daging oysternya. Kamu serve 3 gitu kan? Iya. Pilih yang ukurannya seragam ya? Iya. Seseragam mungkin. Artichoke sedikit sekali, nanti Chef Juna bete. Enggak, banyak. Ini ada yang di bawah. Terus ada Oh, lagi kamu di atas. double layer gitu. Ya. Kalau sempet sih, aku rencananya awal mau bikin oyster emulsion. Cuman ya karena waktunya agak mepet, jadi aku mikir-mikir lagi. Rasa artichoke yang tak saute ini nggak usah di seasoning ya. Soalnya di situ udah ada rasa gurihnya dari bumbu gulai. Waktu kalian tinggal 5 menit. Ya, Chef. Waktu kalian tinggal 5 menit. Ya, Chef. Di waktu 5 menit terakhir aku mulai cari piring. Dan di situ aku bingung banget ini mau plating kayak gimana ya. Waktu tinggal 5 menit, tak rasain gulene kok mantep. Pedes, asin, asem, manis. Wow, mantep ini. It's very simple. Tadi seperti yang kita sudah bisa tebak, Gio sebagai pemenang memilih Amaebi and dia actually akan membuat sebuah crudo juga. Yes. Dan akan membuat something dengan chips untuk memakannya or something like that. Katanya tadi ya. Mario dengan oysternya dan puree, celery, root, dan juga ada Balsamic, parsnip Parsnip chips. chips. Yep. Sama balsamic. It's a classic ya, actually it's a very classic appetizer. Yep. Saya tadi ke Ami, dia dapat artichoke dan dia buat pizza. Oke. Dengan 45 menit dia bikin thin crust, tapi itu ya pengolahan yang sangat make sense. Yes. Selama kondimennya enak, Rasanya enak. definitely Works. bisa. Syahril, dia membuat gulai. Artichoke gulai ya?
artichoke dengan scallop jadi seafood gula. Tapi masih bisa. Bisa. Bisa sekali banget. itu. Apalagi scallop, artichoke different textures kan. Ya, Kalau ya. gulanya masuk rasanya enough aromatic can be very good. Betul sekali. Waktunya tidak banyak. Untuk platingannya, saya mulai menyusun cangkang bagian atasnya, terus saya susun oyster, saya beri beberapa hiasan-hiasan bunga-bunga supaya cantik dan enak dilihat. Lalu saya mulai menaruh sausnya, saya beri garnish, lalu saya tutup sama aluminium foil supaya suhunya terjaga. Jadi ketika dimakan tetap dingin dan fresh. Oke guys, waktu kalian tinggal 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kalian sudah menyelesaikan tantangan Judges Box ya, di mana kalian harus mengolah dan menghidangkan bahan-bahan dari favorit kami bertiga. Aku puas banget kok. Meskipun aku cuma dikasih 45 menit, seharusnya rasaku harus enak.